Halo, perkenalkan semuanya. Kami dari kelompok 4 Sejarah akan membahas tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Perkenalkan, saya Xavier dan anggota saya ada Desna dan Bunga. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, mari kita membahas apa arti sejarah menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejarah adalah peristiwa nyata di masa lampau dan riwayat atau silsilah keturunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asal kata syajarah yaitu pohon kayu yang berasal dari Arab. Kesimpulannya, sejarah berarti ilmu tentang peristiwa masa lalu berdasarkan bukti nyata. Sejarah memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah merupakan tentang kapan berlangsungnya suatu kejadian sejarah pada masa lampau. Konsep waktu dalam sejarah bersifat pasti, karena suatu peristiwa sudah menjadi sebuah kejadian di masa lampau. Konsep waktu juga dapat dilihat secara absolut dan relatif, di mana absolut ialah waktu yang pasti berupa tanggal, sedangkan relatif berarti konsep waktu dilihat dari masa-masa yang sedang berlangsung. Konsep waktu dalam Budi Utomo yaitu yang pertama absolut, yaitu 20 Mei 1908. Yang kedua relatif, yaitu masa kebangkitan nasional di Indonesia. Konsep yang kedua adalah konsep ruang. Konsep ruang adalah konsep yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa sejarah pada masa lampau di seluruh permukaan bumi yang melibatkan peristiwa antar makhluk hidup baik secara fisik maupun sosial. Konsep ruang juga dapat dilihat secara absolut dan relatif. Layaknya konsep waktu, absolut merupakan daerah spesifik seperti nama jalan atau tempat, sedangkan secara relatif menjelaskan tentang tempat secara luas seperti negara atau benua. Konsep ruang dalam Budi Utomo yaitu absolutnya Stovia Jakarta. Konsep ruang dalam Budi Utomo yang relatif yaitu Pulau Jawa dan Madura. Konsep yang ketiga yaitu manusia. Manusia ialah pelaku dan penggerak sejarah yang membuat sejarah bisa terjadi. Pelaku orang di dalam peristiwa sejarah dan melakukan sesuatu yang berdampak. Selain sebagai subjek, manusia juga menjadi objek sejarah yang dikaji perilaku dan tindakannya. Konsep manusia dalam Budi Utomo yaitu tokoh utama yaitu Dr. Wahidin Soedirohosodo dan Ketua R. Sutomo. Tokoh pendukungnya yaitu Wakil Ketua M. Sulaiman, Sekretaris 1 Suwarno, Sekretaris 2 M. Gunawan, Bendahara R. Angka, Komisaris M. Suwarno dan M. Muhammad, Saleh, Suraji, dan M. Gombrek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diakronik dari Budi Utomo atau sejarah terbentuknya Budi Utomo. Pembentukan Budi Utomo dimulai dari banyaknya perlawanan semenjak kedatangan bangsa penjajah, yaitu salah satunya kedatangan bangsa Belanda. Kejadian ini dikenal dengan fase Ratu Adil. Kita maju beberapa waktu kemudian, di mana pada abad ke-20 awal, adanya praktek-praktek eksploitasi atau Kulturstelsel terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itu, adanya politik etis yang merupakan respon terhadap Kulturstelsel tersebut, yaitu 3 politik etis, berupa irigasi, emigrasi, dan pemberian pendidikan dari Belanda sebagai balas budi bagi bangsa Indonesia, karena mereka telah melakukan praktek-praktek eksploitasi tersebut. Budi Utomo sendiri lahir dari respon terhadap politik etis, yaitu bagian pendidikan yang didirikan pada tahun 20 Mei 1908 oleh siswa Stovia atau School Opleiding van Inlandse Artsen yang dipimpin juga oleh seorang yang bernama Dr. Wahidin Soedirohosodo. Selanjutnya adalah ranting berbuah. Ranting berbuah memiliki 3 ranting berbuah, yaitu yang pertama, ekonomi, sosial, dan politik. Bagian ekonomi. Secara ekonomi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908, yang awalnya merupakan organisasi pelajar yang berfokus pada upaya sosial dan pendidikan.
karena ia memiliki tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan dana dan membantu pelajar pribumi berprestasi yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah. Kedua, sosial. Secara sosial, Budi Utomo mulai menata organisasinya dengan kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 sebagai organisasi pribumi Jawa pertama. Kongres ini menarik perhatian besar, meskipun awalnya tujuannya samar-samar dan jangkauannya terbatas di Jawa dan Madura. Budi Utomo kemudian memperluas cakupannya ke seluruh penduduk Hindia tanpa memandang suku, jenis kelamin, atau agama. Mengingat kondisi sosial saat ini, itu dan pemikiran pendidikan dari atas yang dominan, Budi Utomo dipandang sebagai sarana tradisional untuk mencapai cita-cita, bukan sebagai gerakan yang terlalu spesifik dari awal. Yang ketiga adalah politik. Secara politik, pemerintah Hindia Belanda awalnya tidak langsung mengakui Budi Utomo. Di internal organisasi, muncul perbedaan pendapat. Satu kelompok ingin Budi Utomo menjadi partai politik, sementara yang lain ingin memperluas perhatiannya ke seluruh Hindia. Meskipun ada pejabat Belanda yang mencurigai Budi Utomo, Gubernur Jenderal Van Heijs menyambut baik organisasi ini sebagai tanda keberhasilan politik etis. Kongres pertama di Yogyakarta membuktikan eksistensi Budi Utomo. Seiring waktu, Budi Utomo yang awalnya berpusat pada pendidikan, sosial, dan budaya mulai bergeser ke arah politik. Strategi perjuangannya pun berubah dari yang semula sangat menonjolkan protanasionalisme menjadi lebih komparatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang berikut adalah sinkronik atau dampak dari kehadiran Budi Utomo. Semenjak Budi Utomo yang mulai menjalin banyak hubungan dengan banyak siswa di Pulau Jawa, banyak siswa-siswa di Pulau Jawa yang mulai terpengaruh dengan adanya semangat nasionalisme dan berbangsa. Selain itu, dampak dari kehadiran Budi Utomo yang lain adalah bisa dilihat dari sisi positif dan negatifnya, di mana secara positif kita bisa melihat bahwa ada beberapa pendukung-pendukung dari golongan pria kecil dan juga beberapa orang Eropa yang menganggap bahwa semangat dari Budi Utomo ini adalah dampak yang baik, karena menurut mereka Belanda telah mengambil banyak keuntungan melalui kegiatan cultural stelsel. Sedangkan secara negatif kita bisa melihat bahwa ada beberapa golongan kalangan pribumi, yakni dari pria gede yang merasa terancam karena mereka adalah asisten atau tangan kanan dari beberapa pejabat-pejabat Belanda tersebut. Begitupun beberapa pejabat-pejabat Belanda yang merasa bahwa pergerakan nasionalisme dari organisasi Budi Utomo sebagai ancaman. Selanjutnya kami akan membagikan sedikit refleksi yang kami dapatkan. Refleksi yang pertama yaitu kami sadar bahwa kebenaran adalah hal penting dalam memahami masa lalu, karena sejarah tanpa kebenaran dapat memberi kita pandangan yang salah. Oleh karena itu, kebenaran dari suatu sejarah sangat penting karena membantu kita mengetahui penyebab dan akibat dari suatu peristiwa masa lalu. Sehingga jika kita bisa tahu bahwa akibat dari suatu peristiwa adalah akibat yang buruk, maka kita bisa memberhentikan tindakan tersebut. Ataupun suatu kebijakan di masa lalu mengakibatkan akibat atau menghasilkan akibat yang baik, maka kita dapat melanjutkannya. Refleksi yang kedua, pengenalan akan Allah dalam mempelajari sejarah adalah hal yang penting, karena dapat membantu kita memahami bahwa segala peristiwa yang terjadi di dunia menjadi sejarah. Oleh karena itu, sejarah tidak hanya dilihat sebagai kejadian saja, tetapi sebagai melibatkan campur tangan dari tujuan Allah memberikan makna dan tujuan yang lebih dalam pada setiap peristiwa. Yang ketiga, pemahaman bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam cara berpikir sejarah, berarti setiap tindakan manusia itu seharusnya menggambarkan Allah, dan semuanya itu bukan cerita tentang, contohnya, kemerdekaan saja, tetapi lebih daripada itu, ini cerita tentang Allah yang menolong bangsa Indonesia menggapai kemerdekaannya.
Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah,